Selamat pagi Bu Anti serta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Maria Meliana Wulandari dari kelas 11 TKP dengan nomor absen 17. Saya akan mempresentasikan mengenai ancaman tentang ideologi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang pertama itu ideologi negara. Ancaman ideologi negara itu contohnya kayak ada suatu golongan memasukkan para kader-kader yang telah berkali-kali suatu ideologi tertentu untuk bergabung di dalam suatu partai politik dan dalam suatu lembaga yudikatif. Hal itu ditujukan untuk membentuk suatu kekuatan yang akan ditujukan untuk mengganti dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi dia ingin mengganti ideologi negara Pancasila gitu. Terus yang kedua ada memasukkan budaya barat dan ideologi asing lainnya melalui berbagai media, sehingga mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia yang justru cenderung mensarikan budaya yang bersifat negatif daripada yang bersifat positif, seperti gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Itu kayak orang-orang yang lain yang ingin mengikuti perkembangan yang membawa perkembangan budaya barat ini masuk ke budaya barat itu masuk ke dalam negara Indonesia, yang seperti kayak mewah-mewah gitu. Nah, strategi untuk mengatasi ideologi seperti ini itu gimana sih? Nah, strateginya itu kita bisa memahami lebih dalam arti penting Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat dari hal-hal kecil hingga yang besar. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi usaha memecahkan belahkan dari luar. Jadi kayak kita tuh harus bisa mempertahankan negara kita walaupun yang lain-lain ingin berusaha untuk memecah belahkan bangsa kita. Nah, terus udah habis itu ancaman politik ya. Ancaman politik itu kayak tindakan korupsi gitu, teror, terus isu sara yang dihubungkan dengan masalah politik. Jadi korupsi, taulah korupsi kayak gimana, kayak yang suka ngambil-ngambilin duit orang gitu kayaknya sih. Terus strategi mengatasi ancaman politik ini tuh gimana sih? Nah, ancaman politik dari strateginya ini adalah kita harus berusaha untuk tidak menyebarkan berita-berita bohong atau hoax yang berisikan isu sara. Jadi kita tuh nggak boleh, kita tuh harus bisa tahu ini tuh hoax atau enggak sih gitu. Kalau misalkan ini hoax, ya usahain jangan ngirim ke orang biar nggak jadi kayak bohong gitu. Jadi usahain aja ngirimnya yang fakta-fakta aja. Nah, yang kedua itu taat akan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, mengabaikan usulan dari negara lain yang mengandung unsur negatif. Nah, jadi kita usahain aja buat menaati peraturan yang ada di sekitar kita. Yang nomor 3, ini ancaman bidang ekonomi. Ancaman bidang ekonomi itu
misalnya pengangguran, terus kayak harga pasar itu kayak naik gitu, kayak harga cabai, bawang putih, bawang merah gitu kan misalnya. Terus habis itu ada sistem ekonomi yang kurang jelas, infrastruktur yang kurang memadai. Ini tuh ada cara strategi untuk mengatasinya, yaitu pemerataan pembangunan infrastruktur, mendorong pendidikan, menciptakan suatu lapangan kerja yang bersifat padat karya, supaya pengangguran di sekitar itu makin berkurang, jadi ada daya juang lah. Melakukan penekanan pada tingkat upah. Terus ada lagi, pemerintah mencoba untuk melakukan pengawasan kepada warga. Jadi pemerintah memberi arahan terhadap bawahannya untuk dapat mengawasi warganya untuk dapat lebih gitu. Melakukan penekanan pada tingkat upah. Terus yang keempat, ancaman bidang sosial. Ancaman bidang sosial itu ada individualisme. Jadi dia itu kayak apa-apa maunya sendiri, nggak mau bareng-bareng gitu. Jadi kan itu bikin orang lain juga nggak enak kan. Hilangnya budaya lokal dan digantikan budaya lain. Jadi hilangnya budaya lokal dan digantikan dengan budaya lain itu misalnya kayak budaya-budaya kita yang ada di Indonesia itu udah punah gitu. Terus habis itu gara-gara yang sekarang udah modern kayak semuanya serba instan, dikit-dikit gadget, dikit-dikit online gitu. Jadi semuanya jadi negara lain juga bisa gampang mempengaruhi kita gitu, kayak K-pop misalkan, K-pop datang ke kita, terus datang ke Indonesia, terus semua warga Indonesia tuh kayak tertarik buat ikutin perkembangannya budaya Korea itu. Terus ada lagi globalisasi yang mendunia, itu sama kayak yang budaya lain gitu, kayak semuanya serba instan dengan sekarang yang zamannya udah modern gitu. Ada lagi strategi menghadapi ancaman di bidang sosial budaya. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Ini berpegang teguh pada ideologi Pancasila supaya kita nggak ngikut-ngikut gitu. Kita harus kita nggak boleh ikut-ikut yang lain gitu. Terus memelihara dan menjaga keselarasan fundamental, yaitu hubungan dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan. Terus meningkatkan persatuan dan kesatuan dengan perkembangan tradisi, pendidikan, dan kepemimpinan. Terus ada lagi yang kelima, yaitu ini terakhir guys, ancaman bidang pertahanan keamanan. Ancaman bidang pertahanan keamanan ini itu misalnya kayak ancaman terhadap ancamannya ini tuh kayak konflik, mengandung unsur sara, kayak yang nyebar hoax juga bisa tuh, yang bikin kayak misalnya yang Ahok itu penyeludupan senjata tuh juga bisa, kayak dia kayak diam-diam nyimpan senjata gitu buat hancurin apa.
Terus habis itu sabotase. Ada lagi strategi mengatasi ancaman terhadap pertahanan keamanan. Terus habis itu ada lagi memperkuat pertahanan. Sudah, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Bye. Makasih.